Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istimala dengan NIM 811423050. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait analisis dari 7 kasus yang telah diberikan oleh Ibu Putri Ayuning Tias Mahdang SKM MKKK dengan mata kuliah Perundang-undangan K3. Berdasarkan kasus 1 tadi, analisis yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, investigasi awal kecelakaan kerja. Jadi, untuk lokasi kejadiannya itu pabrik kelapa sawit di Kalimantan dan jenis kejadiannya adalah ledakan boiler bertekanan tinggi. Untuk kronologi kejadiannya itu di mana terjadi ledakan boiler yang bertekanan tinggi pada malam hari yang menimbulkan 2 korban jiwa meninggal, 6 korban luka bakar serius, serta bangunan produksi yang runtuh. Di mana pada beberapa minggu sebelumnya, itu operator ini sudah melaporkan kondisi teknis terkait tekanan boiler yang sering naik di atas batas normal, serta katup pengaman atau sistem safety valve yang tidak bekerja. Setelah ada laporan dari operator tersebut, manajemen ini mengabaikan laporannya dan tetap memaksakan produksi berjalan untuk mengejar target ekspor. Selain itu, sertifikasi layak operator atau SLO boiler untuk proses produksi telah kadaluarsa 1 tahun, dan operator boiler juga dia tidak memiliki sertifikat kompetensi serta tidak ada pemeriksaan berkala oleh ahli K3 pesawat uap. 2. Bahaya dan risiko yang ditimbulkan akibat kasus ledakan boiler di pabrik kelapa sawit tersebut itu ada bahaya mekanik atau bahaya fisiknya di mana tekanan tinggi pada boiler katup, kemudian pengaman yang macet serta sistem kontrol tekanan yang rusak total ini dia berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan kerja. Kondisi ini bisa mengakibatkan risiko kepada pekerja seperti cedera parah, kematian, bahkan kerusakan bangunan serta pencemaran lingkungan hingga kerugian ekonomi perusahaan. Tingginya risiko tersebut ini juga diperparah dengan pengoperasian boiler yang terus dipaksa berjalan meski terjadi overpressure. Dan operator ini yang tidak bersertifikat juga serta adanya pengabaian inspeksi berkala hingga sertifikasi layak operasi kadaluarsa selama 1 tahun menunjukkan kurangnya kompetensi, pelatihan, dan komunikasi keselamatan kerja. Berdasarkan ini, peraturan perundang-undangan ketiga yang dilanggar itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, ada Undang-Undang UAP Tahun 1930, kemudian undang-undang ini di mana mengoperasikan pesawat uap tanpa surat izin layak operasi seperti kadaluarsa 1 tahun dan sistem pengaman yang tidak berfungsi itu merupakan sebuah pelanggaran dalam keselamatan kerja. Kemudian ada Permenaker Nomor 37 Tahun 2016 tentang K3 bejana tekanan dan tangki timbun. Kemudian ada Permenaker Nomor 4 Tahun 2025 tentang operator pesawat uap, di mana operator ini dia wajib memiliki sertifikat kompetensi kelas 1 atau 2 sesuai kapasitas boiler. Hasil dari pelatihan resmi Kemenaker dan juga terbukti perusahaan ini juga melakukan pelanggaran karena operatornya tidak bersertifikat sehingga gagal menangani kondisi yang darurat. Kemudian untuk pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas kejadian ledakan boiler itu ada perusahaan, di mana perusahaan ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kejadian ledakan boiler. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan bertanggung jawab penuh atas keselamatan kerja dan pengoperasian pesawat uap, serta mereka itu tetap meminta produksi berjalan akibat target ekspor yang meningkat. Meskipun begitu, operator sudah melaporkan adanya tekanan tinggi di atas batas normal pada boiler. Kemudian ahli K3 spesialis pesawat uap juga di sini bertanggung jawab atas pemeriksaan berkala serta pengawas K3 internal yang gagal terhadap audit internal. Selanjutnya ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada
perusahaan, di mana perusahaan ini bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan KUHP, di mana manajemen berisiko dipenjara karena kelalaian yang menewaskan 2 pekerja dan 6 lainnya terluka. Selain itu, ada sanksi administratif yang diberikan seperti pencabutan izin operasional, pembekuan produksi, bahkan perusahaan ini bisa dikenakan denda yang sangat berat. Dari sanksi tersebut ada sanksi perdata juga, yang mereka wajib membayar ganti rugi ke keluarga korban serta biaya pengobatan korban luka akibat ledakan boiler tersebut. Tak ketinggalan ada juga sanksi korporasi sesuai KUHP baru pada tahun 2026 yang langsung menekan denda yang fantastis pada perusahaan jika terbukti abai dalam menerapkan K3 di tempat kerja. Untuk upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan berdasarkan kasus tersebut, ini ada upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah ledakan boiler. Ini meliputi tindakan administratif dan teknis sesuai dengan regulasi K3, di mana manajemen wajib segera memperpanjang sertifikat layak operasi boiler yang telah kadaluarsa kepada Dinas Tenaga Kerja, kemudian menghentikan operasional sementara untuk perbaikan menyeluruh oleh teknisi ahli ketiga ketika ditemukan kelainan tekanan dan juga safety valve-nya yang macet, serta memastikan juga untuk operator boilernya ini memiliki sertifikat berkompetensi yang valid. Selain itu, harus dilakukan pemeriksaan berkala dan pengujian ulang oleh ahli ketiga terkait boiler. Secara rutin juga harus memasang high pressure alarm serta menerapkan job safety analysis untuk mengidentifikasi bahaya sehingga dapat mengejar target produksi tanpa harus mengabaikan nyawa pekerjanya. Berdasarkan kasus 2, yaitu kasus keracunan pestisida pada pekerja perkebunan, analisis yang didapat yang pertama ada investigasi awal kecelakaan kerja di perkebunan hortikultura, di mana lokasi kejadiannya itu yang pasti di perkebunan hortikultura dengan jenis kejadiannya keracunan pestisida akibat paparan organofosfat. Nah, kronologi kejadiannya ini dia terjadi keracunan pestisida akibat paparan jenis organofosfat. Setelah beberapa bulan terpapar, ada 10 pekerja yang mengalami pusing, muntah, serta iritasi kulit, dan 2 pekerja lainnya ini mengalami kerusakan perifer berdasarkan pemeriksaan medis. Selain itu, perusahaan juga di sini tidak menyediakan APD yang lengkap bagi pekerja selama melakukan penyemprotan. Tidak ada pelatihan khusus terkait penggunaan pestisida. Tidak tersedianya material safety data sheet serta penyimpanan pestisida yang berada di dekat ruang makan. Untuk bahaya dan risiko yang ditimbulkan akibat kasus ini, di mana dia paparan kimia jenis organofosfat yang sangat beracun, menghambat enzim kolinesterase yang masuk melalui inhalasi, kulit, dan juga mengkontaminasi makanan akibat adanya penyemprotan harian tanpa APD lengkap serta penyimpanan pestisida dekat ruang makan. Kemudian yang ketiga ini perundang-undangan yang dilanggar itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua ada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur K3 lingkungan kerja. Yang ketiga ada Permenaker Nomor 3 Tahun 1986 tentang syarat keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, yang dimana mengelola pestisida. Peraturan ini juga berlaku bagi semua tempat kerja yang memproduksi, mengemas, mengangkut, menyimpan, atau menggunakan pestisida. Yang keempat ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum, di mana ada pengusaha atau perusahaan perkebunan. Ini di sini bertanggung jawab yang atas penyediaan APD, pelatihan, MSDS, dan juga pengawasan terhadap penggunaan maupun penyimpanan pestisida. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87, di mana pengawas proyek atau mandor bisa ikut bertanggung jawab jika terbukti lalai dalam melakukan pengawasan.
Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan jika perusahaan ini terbukti melanggar, maka perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun ataupun denda sesuai kejadian. Kemudian ada juga sanksi administratif seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Karena di mana kasus tersebut melanggar Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan ganti rugi dengan kewajiban dalam membiayai pengobatan seluruh pekerja yang terpapar dan harus memberikan jaminan kecelakaan kerja berupa BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha itu sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, di mana gudang penyimpanan pestisida yang terpisah jauh dari ruang makan, tertutup dan memiliki ventilasi. Kemudian pengusaha atau perusahaan juga wajib memberikan pelatihan mengenai bahaya pestisida dan prosedur kerja aman untuk pekerja, menyediakan MSDS di lokasi dan memastikan untuk pekerjanya memahaminya, kemudian membatasi pekerja agar tidak terlalu sering terpapar pestisida, serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja. Selain itu, perusahaan juga di sini harus menyediakan APD yang lengkap berupa respirator, sarung tangan karet, baju coverall dan kacamata pelindung, serta sepatu boot, dan melarang pekerjanya ini menggunakan masker kain. Pada kasus 3 atau kasus jatuhnya pekerja pada proyek konstruksi gedung, di mana bisa dianalisis. Yang pertama itu investigasi awal kecelakaan kerja di proyek konstruksi. Dengan kronologi kejadiannya itu terjadi kasus kecelakaan kerja di mana satu pekerja meninggal dunia akibat terjatuh dari proyek pembangunan gedung dengan ketinggian 15 meter pada saat memasang backisting. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya alat pelindung diri berupa full body harness, kemudian pekerjanya juga yang tidak mendapatkan pelatihan bekerja di ketinggian. Nah, untuk identifikasi bahaya dan risikonya di pekerjaan proyek konstruksi ini, di mana yang pertama bahaya bekerja di ketinggian tanpa penggunaan alat pelindung diri yang layak seperti full body harness ini sangat berisiko tinggi yang bisa menyebabkan pekerjanya terjatuh, kemudian mengakibatkan cedera, kemudian cacat permanen hingga kematian. Yang kedua, ada pemasangan backisting yang tidak dilengkapi dengan guardrail atau pagar pengaman. Ini juga bisa menciptakan risiko jatuh bebas dan juga terpeleset yang dapat berakibat pada cedera fatal bagi pekerja. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh proyek konstruksi tersebut. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana mencegah kecelakaan kerja. Yang kedua ada Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 mengatur teknis K3 di ketinggian. Yang keempat ini ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum, di mana perusahaan konstruksi tersebut sebagai penanggung jawab utamanya yang wajib menerapkan K3, termasuk pengurus proyeknya yang gagal dalam merencanakan keselamatan konstruksi bagi pekerjanya. Sanksi hukum bagi pekerja, perusahaan tersebut bisa dikenai sanksi administratif seperti penghentian proyek, pencabutan izin usaha, ataupun denda. Kemudian denda ini bisa sekitar 50-500 juta. Kemudian sanksi pidana yang berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, pelanggaran tersebut dikenakan ancaman kurungan atau denda. Selain itu, pidana umum mengatakan jika terbukti lalai dalam dan juga menyebabkan kematian berdasarkan pasal 359 KUHP, pihak manajemen ini bisa dituntut paling lama 5 tahun penjara. Selanjutnya ada upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan ini
harusnya melakukan identifikasi bahaya dan juga penilaian risiko dengan metode IBPR atau metode lain sebelum melakukan pekerjaan. Menyusun dan juga menerapkan RKK, perusahaan ini harus menerbitkan surat izin bekerja aman bagi para pekerjanya dan juga memberikan pelatihan bekerja di ketinggian bagi pekerja serta melakukan safety briefing setiap pagi untuk pekerjanya sebelum bekerja. Selain itu, perusahaan juga wajib dalam menyediakan dan juga memastikan penggunaan full body harness yang dikaitkan pada ancor yang kuat dan juga memasang guardrail pada tepi terbuka dan juga memasang pengaman di bawah area pekerjaan. Pada kasus 4, kasus kebakaran gudang bahan kimia, untuk investigasi awal kecelakaan kerja itu untuk kronologi kejadiannya di mana terjadi kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan 3 pekerja mengalami luka bakar akibat terbakarnya gudang bahan kimia yang terkena percikan listrik dari instalasi yang rusak. Hal ini juga diperparah karena gudang tersebut ternyata tidak memiliki sistem ventilasi pada bangunan dan juga tidak melakukan pemisahan ataupun pelabelan terhadap bahan-bahan kimia, terutama bahan kimia yang mudah terbakar. Yang kedua, untuk identifikasi bahaya dan risiko, di mana bahaya bahan kimia yang mudah terbakar kemudian disimpan tanpa pemisahan, jauh dari apar yang sesuai, dan berdekatan dengan instalasi listrik rusak yang mudah menimbulkan percikan. Ini sangat berisiko untuk menyebabkan kebakaran dan juga menyebabkan ledakan yang besar, sehingga menimbulkan cedera pada pekerjanya, kemudian ada gangguan pernapasan, bahkan kematian, serta bisa menimbulkan juga kerusakan pada bangunan. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, di mana peraturan ini mengatur terkait pelabelan bahan kimia, penyimpanan yang aman, dan juga pengendalian risiko B3, sehingga perusahaan melakukan pelanggaran karena tidak melakukan ketiganya. Selanjutnya, untuk pihak yang bertanggung jawab secara hukum itu adalah perusahaan dan juga manajer gudang ataupun pengawas. Perusahaan dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan kasus tersebut, di mana yang pertama itu ada sanksi administratif. Sanksi administratif ini berupa denda yang biasanya berkisaran ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung dari tingkat pelanggaran dan juga dampaknya terhadap pekerjanya serta lingkungannya. Kemudian sanksi ini juga bisa berupa teguran, perintah pembenahan, ataupun penghentian sementara kegiatan di unit atau area yang berbahaya. Yang kedua ini ada sanksi pidana. Jadi menurut pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jika pelanggaran ketiga menyebabkan kecelakaan kerja ataupun kematian, penanggung jawab perusahaan dapat dikenai pidana kurungan hingga 5 tahun ataupun denda hingga miliaran rupiah. Untuk upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan, yaitu di mana perusahaan harus menerapkan pengendalian teknis seperti memasang sistem ventilasi yang memadai di gudang, kemudian memisahkan bahan kimia berdasarkan kelompok-kelompok bahayanya, misalkan seperti bahaya mudah terbakar itu harus dipisahkan dari bahan yang oksidator, serta menyediakan apar yang sesuai jenis bahan dan juga memastikan instalasi listrik itu dirawat secara rutin. Kasus kelima itu adalah paparan debu silika pada pekerja tambang batu, di mana untuk investigasi awal kecelakaan kerjanya berada di PT Bumi Mineral Sejahtera. PT Bumi Mineral Sejahtera ini adalah nama perusahaan dengan lokasi kejadiannya berada di perusahaan tambang batu andesit di bagian wilayah pegunungan. Untuk jenis kejadiannya itu di mana pekerja mengalami paparan debu silika. Berdasarkan hasil inspeksi yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan terhadap perusahaan tambang batu andesit ternama, yaitu PT Bumi Mineral Sejahtera yang beroperasi di wilayah pegunungan, menemukan proses produksi yang meliputi pengeboran batu, peledakan, pemecahan batu dengan
crusher, serta pengangkutan material yang menggunakan dump truck secara terus-menerus selama 8 hingga 10 hari per jam. Mereka menghasilkan debu silika kristalin dalam jumlah yang besar. Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa pekerja yang bekerja di area crushing plant dan pengeboran mulai mengeluhkan gangguan kesehatan seperti batuk kronis, sesak napas, iritasi mata, dan juga mudah lelah. Bahkan salah satu dari pekerjanya telah didiagnosis oleh dokter klinik setempat mengalami gejala awal silikosis, dan dalam 1 tahun terakhir ini tercatat beberapa pekerja tambang mengalami gangguan fungsi paru. Identifikasi bahaya dan risiko pada perusahaan tersebut ini debu silika kristalin yang dihasilkan dari proses pengeboran, peledakan, pemecahan batu, dan juga aktivitas pengangkutan material sangat menghasilkan debu yang halus dapat terhirup masuk ke alveolus paru, lalu menyebabkan inflamasi kronis, fibrosi, dan juga penurunan fungsi paru. Bahaya tersebut sangat berisiko terhadap kesehatan, di mana bisa mengiritasi mata dan saluran pernapasan serta meningkatkan risiko infeksi paru seperti TB pada pekerja yang sudah terpapar silika. Bahaya yang ada juga ini sangat berisiko terhadap kemungkinan perkembangan silikosis baik akut, akselerasi, ataupun kronis apabila paparan debu silika ini berlangsung secara terus-menerus sehingga bisa menurunkan produktivitas. Akibatnya pekerja itu mudah lelah, dan peraturan perundang-undangan ketiga yang dilanggar itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana perusahaan ini wajib dalam mencegah bahaya baik itu debu, zat kimia, maupun faktor lain, serta harus menyediakan perlindungan dan juga alat pelindung diri yang sesuai dengan pekerjaannya. Adapun Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja yang mengatur batas paparan faktor kimia dan juga fisik serta kewajiban melakukan pengukuran dan juga pemantauan lingkungan kerja. Pihak yang bertanggung jawab secara hukum itu adalah manajemen perusahaannya dari PT Bumi Mineral Sejahtera. Kemudian ada manajer K3, ada safety office atau pimpinan unitnya. Sanksi hukum yang bisa mereka dapat itu ada sanksi administratif berupa penghentian sementara ataupun penutupan pertambangan. Kemudian ada sanksi pidananya juga. Selanjutnya untuk upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan tersebut itu di mana pengendalian teknisnya bisa berupa memperbaiki dan juga memastikan berfungsinya sistem dust suppression atau semprotan air di area crusher, kemudian pengeboran dan juga lokasi pengangkutan, kemudian memasang ventilasi lokal atau downdraft table di area yang menghasilkan debu yang tinggi. Kasus yang keenam ini ada kasus kecelakaan forklift di gudang logistik. Yang pertama itu ada investigasi awal kecelakaan kerja di gudang PT Logistik Nusantara. Untuk kronologi kejadiannya itu terjadi kecelakaan kerja sekitar pukul 10.30 pagi saat aktivitas gudang sedang sangat padat. Kecelakaan tersebut melibatkan satu pekerja yang mengalami cedera pada kaki dan juga memar di bagian tubuh lainnya. Karena pekerja tersebut tertabrak forklift yang membawa muatan sekitar 2 meter tingginya sehingga menghalangi pandangan ke depan, dan juga operator forklift ini baru memiliki pengalaman 6 bulan dalam mengoperasikan forklift. Setelah kejadian kecelakaan tersebut, aktivitas di dalam gudang itu dihentikan untuk sementara dan korban segera dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Identifikasi bahaya dan juga risiko berdasarkan kasus tersebut itu di mana ada beberapa faktor bahaya, di antaranya bahaya peralatan. Untuk pengguna forklift ini, dia sebagai alat angkut material di area gudang yang padat, sehingga sangat berisiko tinggi yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja seperti tertabraknya pekerja atau jatuhnya muatan yang dibawa. Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 tentang pesawat angkat dan angkut termasuk forklift
di mana operator juga ini harus wajib memiliki SIO, pemisahan jalur pejalan kaki, serta kendaraan, dan batas kecepatannya itu 5-10 km per jam. Selanjutnya ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kasus ini, itu adalah perusahaan tersebut, di mana pengusahanya ini dia wajib menyediakan lingkungan yang aman, kemudian adanya training SEO operator, serta infrastruktur jalur yang terpisah. Pengawas gudang juga ini ikut bertanggung jawab terhadap pengawasan, sementara operator Andi juga bertanggung jawab secara prosedural atas kelalaian dalam pengoperasian forklift yang menyebabkan cedera pada rekannya. Selanjutnya untuk sanksi hukum kepada perusahaan itu, mereka bisa mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, hingga pembatasan layanan publik atau menghentikan sementara operasional gudang oleh pengawas ketenagakerjaan. Upaya pengendalian yang bisa dilakukan atau yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, itu di mana manajemen wajib melakukan pemisahan jalur forklift dan juga pejalan kaki secara jelas, baik itu menggunakan marking lantai yang kontras maupun pagar pembatas fisik. Kasus yang terakhir itu kasus sengatan listrik pada teknisi. Yang pertama, untuk investigasi awal kecelakaan kerja pada PT Energi Teknik Mandiri, itu di mana terjadi suatu kecelakaan yang menimpa seorang teknisi yang bernama Rizal sekitar pukul 9 pagi. Ketika ia ditugaskan oleh supervisor untuk memperbaiki gangguan pada panel distribusi listrik di ruang kontrol produksi. Hal ini menyebabkan perusahaan sedang mengejar target, namun pada saat sedang memperbaiki kabel yang dianggap bermasalah tersebut, ternyata ada salah satu bagian panel yang masih dalam kondisi bertegangan listrik, sehingga Rizal pun tersengat listrik yang mengakibatkan ia mengalami luka bakar ringan di tangan dan juga rasa nyeri pada dada, sehingga harus segera dibawa ke klinik perusahaan. Untuk bahaya dan risikonya berdasarkan hasil investigasi tersebut, itu yang pertama ada bahaya fisik, di mana bahaya fisiknya itu sengatan listrik yang bertegangan pada panel distribusi yang tidak diisolasi menyebabkan risiko luka bakar, cedera otot, tulang, kemudian gangguan sistem kardiovaskular, bahkan kematian. Adapun peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh perusahaan tersebut, itu yang pertama ada Permenaker nomor 12 tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja, yang dimana pasal 2 menyebutkan jika pengusaha ataupun pengurus wajib melaksanakan K3 listrik di tempat kerja. Pasal 4 ayat 1 dan 2 juga menyebutkan bahwa pelaksanaan K3 listrik mencakup perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan, bahkan pemeriksaan serta pengujiannya ini, sehingga K3 listrik harus diterapkan pada pekerjaan. Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum, dan secara hukum ini tanggung jawab utamanya berada pada perusahaan itu sendiri. Sanksi yang didapat ataupun yang bisa dikenakan oleh perusahaan berdasarkan peraturan yang telah diterapkan, itu perusahaan bisa dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian penutupan sementara ataupun sebagian, serta pembatasan kegiatan, bahkan pencabutan izin tertentu jika pelanggarannya ini berulang. Adapun upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan, yaitu perusahaan seharusnya terlebih dahulu berupaya untuk menghindari suatu kejadian yang tidak terduga. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur pekerjaan listrik pada saat jadwal pemadaman ataupun waktu non-produksi, sehingga tidak ada tekanan produksi yang memaksakan para pekerjanya untuk melaksanakan perbaikan pada saat panel masih bertegangan.